Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan selamat datang kembali di channel Infinity. Pada video kali ini, aku akan menceritakan rangkuman film action komedi yang berjudul Extreme Job. Film ini menceritakan tentang sekelompok detektif yang ditugaskan untuk memata-matai segerombolan bandar narkotika. Tapi bukannya mengintai bandar narkotika, mereka malah kasihkan jual ayam goreng, dan bahkan ayam gorengnya pun laku keras. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita tonton langsung saja rangkuman filmnya. Diawali dengan aksi gokil kepolisian bagian detektif narkotika yang berusaha menangkap pengedar narkoba. Pertamanya detektifnya membobol jendela, tapi sayangnya dia nggak berhasil masuk ke dalam dan malah mengobrol di situ. Lalu di sisi lain jendela, ketua Go juga masih berusaha untuk masuk. Karena mereka yang nggak bisa masuk, si pengedar ini ngeledekin mereka karena nggak bisa beraksi layaknya detektif-detektif lain yang aksinya lebih keren pas nyergap. Enggak lama dari situ pengedarnya ini kabur lewat jendela. Ketua Go pun langsung turun, ampasnya dia malah jatuh juga. Detektif lain yaitu Detektif Jang, Hyungu, dan Ji-hyun pun mengejarnya. Penjahat itu sempat menyolong mobil ibu-ibu kayak di GTA gitu, tapi malah dia yang ditampol keluar sama si ibu-ibu. Pas lagi pada larian, dengan santunya detektifnya mengejar naik motor. Akhirnya dia menabrak si Mendar tadi, tapi ampasnya pas mau ngeborgol, malah dianya yang disetrum, dan jadinya si Mendar ini malah kabur lagi. Namun karena di jalan itu salah satu mobil ngerem mendadak karena menghindari tabrakan, akhirnya terjadilah tabrakan beruntun. Setelah kejadian itu, direktur menegur mereka karena tangkap penjahat kelas seri aja sampai bikin banyak kendaraan orang lain rusak. Dan pastinya biaya perbaikan itu harus ditanggung oleh kepolisian. Si direktur juga membandingkan ketuaku dengan para juniornya yang sudah pada naik pangkat hingga setara dengan pangkat dirinya sekarang ini. Setelah peneguran itu, mereka sempat cekcok gara-gara detektif ketahuan main judi pakai dana investigasi. Di tengah keributan tersebut, ketua Choi lewat. Lalu ia bilang kalau kinerja tim ketuaku suka gegabah dan akhirnya bikin kerugian banyak. Setelah mengejek seperti itu, mereka ngajak semuanya makan bareng. Ketua Choi ternyata masih respect sama seniornya itu. Biar ketua Go bisa naik pangkat, ia ingin bekerja sama dan nyuruh ketua Go memata-matai Hong Sampil, yaitu bandar narkoba agar mereka bisa menangkapnya. Dan berharap juga Lee Mo Bei yang juga kepala bandar narkotika itu yang rumornya akan kembali juga bisa tertangkap. Penyelidikan pun dimulai. Berhari-hari tim ketua Go menyamar jadi tukang sapu, teknisi, dan yang lain mengintai dari dalam mobil. Sedangkan detektifnya mengintai dari atas gedung, tetapi aksinya itu ketahuan sama ibu-ibu yang ngira kalau dia ini lagi ngintip. Enggak lama dari situ, polisi pun datang akibat kesalahpahaman tersebut. Pas lagi debat, geng Hong Sampil pun lewat. Karena mereka dalam penyamaran, akhirnya di dalam mobil lah mereka mengaku kalau sebenarnya mereka itu polisi. Akhirnya mereka pun dibebaskan. Besoknya mereka mengintai dari restoran ayam goreng dari pagi sampai malam. Mereka udah kesal karena tidak ada tanda-tanda dari bandar itu. Tapi ternyata ada Lee Mo Bei. Mereka pun langsung rembukan. Ketuaku mau biar mereka aja yang bergerak. Nggak perlu memanggil tim lain agar mereka nggak dianggap remeh lagi. Dengan aturan mereka nggak boleh gegabah atau dana pensiun mereka akan lenyap. Saat Yungo berpikir cara masuk ke dalam, dia berpikir ingin menjadi kurir makanan. Karena pastinya akan mudah masuk dengan santai. Lalu paman penjual ayam memberitahu kalau bangunan seberang memang sering pesan makanannya. Dan tanpa basa-basi mereka pun mau ngelamar kerja di situ. Dengan niat biar mereka gampang keluar masuk ke gedung itu. Tapi sayangnya hari ini adalah hari terakhir si paman buka kedainya. Besoknya ia berniat akan menjual restorannya karena sepi pengunjung. 저희가 인수하겠습니다. Semuanya bertekad untuk membeli restoran ini, tapi ketua Go sendiri masih bimbang. Sebelumnya ketua Go di rumah, istrinya nyindir dia gara-gara belum naik pangkat juga. Ketika ia makan bersama anaknya di luar, ia mendapat pembelajaran gitu dari anaknya yang baru saja menjadi ketua kelas. Keesokan hari ketua Go datang dan dengan terpaksa ia langsung membeli restorannya. Aksi mereka pun dimulai. Pada saat asik-asik bikin laporan penyelidikan, tiba-tiba pelanggan datang silih berganti. Karena kesal malah banyak pengunjung yang datang, mereka pun berencana untuk beneran bikin restoran ayam. Biar nggak ada yang curiga masa kedai ayam nggak jual ayam. Pada saat mereka sedang rapat, tiba-tiba ada pergerakan dari bandar. Mereka lagi ada bocor gitu. Lalu Hong Sampil datang. Target mereka benar-benar sempurna. Hong Sampil nyuruh mereka berantem. Dan para polisi ini malah keasikan dengerin mereka berantem.
Lalu si ibu-ibu seberang datang mau beli ayam. Dia juga baru tahu kalau sekarang mereka adalah pemiliknya. Karena mereka nggak masak, ketuaku beralasan kalau mereka belum produksi karena baru buka. Nggak lama dari situ, pengedar itu datang dan untungnya si ibu udah ngejelasin ke dia. Besoknya karena nggak ada yang bisa masak, akhirnya mereka masak bareng biar tahu siapa yang paling enak ayam gorengnya. Setelah jadi dan dicobain satu-satu, pas dicoba ayam goreng punya detektif mah ternyata yang rasanya paling enak. Dan dia pun dipilih menjadi koki. 열심히 해. 어? Pelanggan pertama mereka datang, namun dia malah memesan ayam bumbu. Mereka bingung awalnya, akhirnya detektif mah bikin ayam bumbu tulang iga resep keluarganya. Saat gigitan pertama, mereka pun senang karena rasanya pas dan sesuai selera pengunjung. Tapi pengunjung kedai mereka malah ramai dan kebanjiran orderan. Saking terkenalnya kedai mereka, ada wartawan nawarin kerjasama. Tapi mereka usir karena tugas utama mereka adalah polisi, dan ditakutkan penyamaran mereka akan terbongkar. Setelah beberapa hari menjual ayam goreng, ketua gue pulang ke rumah dan membelikan istrinya tas Gucci yang mahal, dan membuat istrinya semangat untuk memberikan kewajibannya sebagai istri. Di suatu malam, di mobil Yungo melihat ada pergerakan dari target. Pas dia ngelapor, nggak ada satupun yang respon karena mereka semua super sibuk. Mau nggak mau dia mengikuti targetnya sendirian. Namun di persimpangan ia malah kehilangan jejak. Sepulangnya Yungo, dia marah-marah karena berasa kerja sendirian mengejar target. Yang lain juga jadi ikut emosi, karena mereka juga bekerja di kedai. Detektif Ma kena minyak panas, Jihon potong bawang sampai 3 karung, dan Jang melayani juga membersihkan meja sampai 80 kali. Dan Jungo pun teriak karena makin hari bisnis mereka makin lancar. 왜 자꾸 장사가 잘 되는데? Mereka menyiasati pelanggan dengan menaikkan harga yang enggak logis agar pelanggannya bisa berkurang. Tapi bukannya berkurang malah semakin ramai. Bahkan sampai turis Jepang pun juga makan di sini. Dan mau tidak mau mereka harus melayani pelanggannya dengan bagus. はい、皆様、こちらへどうぞ。 이러시아이마세. Pada saat rapat, mereka bingung karena target mereka nggak pernah pesan makanan di kedai mereka. Kemudian direktur marah lagi karena buku laporan mereka hanya berisi penyamaran dan penyamaran. Dan ketika lagi diceramahi, ada telepon masuk dari gedung seberang yang memesan ayam goreng. Mereka pun meninggalkan direktur dan bergegas melakukan aksi mereka. 야, 어디가? 어디가 이제? 야, 어디가? Tapi ternyata yang pesan malah ibu-ibu dan baru ketahuan kalau target mereka udah pindah. Ditambah lagi wartawan yang sempat ditolak itu menyebarkan berita buruk tentang kedai mereka, sehingga kedai mereka pun semakin sepi. Dan pada saat di rumah, ketua gue merasa bersalah karena uang pensiunannya dipakai untuk beli kedai, dan sekarang kedai mereka mulai hilang pelanggan. Sementara itu terkuaklah penyebab bandar itu pindah lokasi, yaitu karena kedai mereka yang ramailah yang bikin para bandar ini pindah. Lalu Iyong yaitu anak buah dari Lemobei mendapat ide yaitu membuka franchise ayam bumbu. Besoknya ia ingin membuka franchise ayam bumbu iga ke seluruh Korea. Dan pada saat dia menawari ke restoran para detektif, dia langsung ngasih duit sekoper dan membuat para detektif itu tergiur dengan duit itu. Ternyata komplotan yang memproduksi narkoba itu meletakkan narkoba di dalam ayam dan mendistribusikan lewat restoran-restoran cabang yang karyawannya sendiri adalah para pengedar narkoba yang berantem di awal tadi. Karena ketua Go dan yang lainnya belum tahu, mereka asik aja menjalankan bisnis mereka yang semakin hari semakin besar. Sementara itu Limobei ketemuan sama Tae-chang. Dia ini juga para ketua bandar. Persis seperti Limobei. Limobei bermaksud untuk bekerja sama dengan Tae-chang agar pasar narkoba di Korea Selatan mereka semua yang kuasai. Di kedai cabang, para karyawan kerjanya males-malesan. Bahkan bikin para pelanggan banyak yang kabur. Ya namanya juga bandar yang sedang nyamar. Mereka nggak ada semangatnya untuk bekerja. Karena ulah mereka tersebut bikin nama franchise resto ayam mereka rusak. Lalu terenduslah kabar buruk oleh para detektif ini. Mereka pun langsung melakukan investigasi. Mereka makin curiga karena lebih banyak orang yang pesan antar dibanding yang makan di restoran. Dan lebih anehnya lagi, mereka langsung buang makanannya sebelum makanan itu dimakan. Besoknya ketua Go dan Jungo ke TKP dan menemukan bukti ternyata pelanggan mereka semua adalah pengonsumsi narkoba. Dan mereka pun melakukan investigasi lanjutan.
Di sisi lain, detektif Ma ketahuan penyamarannya dan dia dipukul sampai babak belur. Tak lupa juga si Iyong yaitu si memberi ide itu dia dipukul juga. Karena kesal bisnis narkobanya terancam, mereka berencana untuk menyandera detektif Ma. Dan pada saat di kedai dengan polosnya Johun mencoba narkoba, alhasil ia pun tepar. Padahal yang lain lagi pusing gara-gara pengedar narkoba raksasa dan ia malah pusing gara-gara narkoba itu. Kemudian mereka nyamperin ke kantor Iyong, tapi mereka malah udah pindah. Lalu Jang mendapat video call dari Ma dan melihat Ma yang diikat. Jang pun melacak ponsel Ma dan mereka bergegas berangkat. Hong Sampil di rumahnya dia didatangi oleh ketua Choi, namun tim ketua Choi dengan mudahnya dihabisi. Tapi pas Hong Sampil jalan, dia dan timnya malah ditabrak mobil. Dalam perjalanan menjemput detektif Ma, detektif Jang bukannya khawatir akan dibunuh, tapi detektif Jang malah khawatir detektif Ma membunuh orang. Dan benar aja, ternyata detektif Ma berhasil membabat habis semua para bandar yang ada di sana. Setelahnya ia nebeng mobil bandar itu hingga sampailah ia di pelabuhan tempat peti kemas diturunkan. Detektif Ma melihat Lemo Bei dan Tai Chang di sana. Mereka mau transaksi serah terima gitu. Dan karena nggak mau kehilangan kesempatan menangkap 2 ikan kakap sekaligus, ia pun langsung menghubungi kawannya. Selagi nunggu mereka datang, dan dengan ide briliannya detektif Ma ngemunyiin sirine polisi dari HP-nya. Hingga terjadilah kesalahpahaman di antara kedua komplotan ini. Nggak lama dari situ, para detektif narkoba datang dan mengirim foto ke ketua Choi. Ketua Choi yang mendapat foto itu, mereka langsung meminta bantuan sama polisi. Dan pada saat di sini, Lemo Bei meremehkan kelima detektif ini. Dan aksi paling menyenangkan pun dimulai dari sekarang. Ternyata detektif Ma dulunya adalah anggota judo negara. Detektif Yungo dulunya tentara khusus angkatan laut. Detektif Yang pernah menjuarai Muay Thai dan mendapat julukan Master Yang. Detektif Jehon dulunya mantan atlet baseball yang punya daya tahan tubuh besar. Dan ketua Go pernah mendapat 12 kali tikaman, tapi dia masih hidup sampai sekarang dan mendapat julukan zombie yang tak bisa mati. Jagoan ini ternyata jagoan overpower. Dan karena udah lawan banyak orang, ketua Go sempat kewalahan lawan cewek satu ini. Gak lama detektif Ma datang membantu, tapi sama aja. Dan karena gak suka lihat detektif Ma dibikin bonyok, hal itu membuat detektif Yang marah. Dan bertarunglah mereka dan dengan kekuatan cinta, dia dipukul habis-habisan sama detektif Yang. Lemo Bei yang kabur ternyata udah diikutin sama ketua Go. Dan sempat terjadi pertarungan sengit, tapi dengan mudah ketua Go memenangkan perkelahian itu. Sesampainya para polisi yaitu ketua Choi dan timnya serta polisi yang lainnya, dengan keringnya tim ketua Go ini bergaya di tengah para penjahat yang sudah terikat. Pada saat datang tim medis, di pintu ambulan detektif Ma dan detektif Jang sempat bermesraan karena sebenarnya mereka berdua sudah lama saling suka. Dan di akhir diperlihatkan bahwa tim detektif ketua Go dan jajarannya akhirnya naik pangkat secara bersamaan. Dari film ini kita diajarkan untuk tidak melihat seseorang dari sisi luarnya saja. Karena sebenarnya setiap orang memiliki keunggulan tersendiri yang tidak dimiliki orang lain. Sama seperti di film ini, yaitu tim detektif ketua Go yang berhasil menangkap komplotan pengedar narkoba. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like agar kalian bisa terus mendukung channel ini semakin berkembang ke depannya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.